Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita bersyukur dan sekali lagi patut kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan iman dan mengakui bahwa Islam adalah salah satu di antara agama yang paling benar dari Allah. Oleh karena itu konsekuensinya kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghindari segala sesuatu yang juga sudah dilarang oleh syariat Islam. Hadirin para jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, syukur yang tak terhingga patut kita juga sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita diberikan suatu kesehatan yang prima, karena mungkin di antara kita, di antara tetangga sanak saudara kita atau keluarga kita dalam kondisi kurang lebih 1 tahun kondisi pandemi ini, banyak syuhada yang sudah gugur mendahului kita. Para tenaga medis juga banyak yang gugur mendahului kita. Para dokter yang merawat saudara-saudara kita, mudah-mudahan semuanya itu syahid dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kesehatan yang diberikan oleh Allah, mari kita manfaatkan seoptimal mungkin. Kita selalu berdoa pada Allah, Allahumma tawil umurana, ya Allah, panjangkanlah umur kami, wasahih ajsadana, dan berikanlah kepada kami kesehatan yang prima. Wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana, tetapkanlah iman kami. Wa ilal khairi qaribna, dekatkanlah kami ya Allah terhadap hal-hal yang baik. Wa an syarri ba'idana, setiap salat seperti itu, dan jauhkanlah kami terhadap keburukan-keburukan. Oleh karena itu, kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita patut untuk kita syukuri. Konsekuensinya, sekali lagi konsekuensinya, bentuk syukur itu adalah kita memaksimalkan aktivitas kita beribadah pada Allah untuk selalu melaksanakan apa yang telah disyariatkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, sejak terbenamnya matahari kemarin, gema takbir, tahmid, tahlil telah berkumandang seantero dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Allah Maha Agung,
Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tiada zat yang patut untuk kita sembah illallah kecuali Allah. Allah Maha Agung. Dan segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, dengan ditetapkannya wujudul hilal dan beberapa yang menggunakan perhitungan hisab, tanggal 1 Syawal jatuh pada hari ini Kamis 13 Mei 2021. Bahkan yang menggunakan perhitungan hisab sudah bisa memprediksi kapan Ramadan akan datang, kapan Ramadan 5 tahun yang akan datang. Karena kemajuan teknologi dan kemajuan perhitungan hisab itu kita sudah bisa menentukan. Tapi alhamdulillah pada saat ini berdasarkan hisab dan ru'yatul hilal sama-sama kita bisa merayakan Idul Fitri pada hari ini bersamaan. Patut kita syukuri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, rasanya kita sudah mendapatinya pandemi yang sering dikatakan dengan COVID-19 ini kurang lebih selama 1 tahun, yang berdampak sangat luas terhadap kesehatan kita, terhadap peredaran perekonomian kita, terhadap aktivitas kita. Coba bayangkan, Allah memberikan satu pemisalan makhluk yang kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata kita telanjang, berupa virus. Maka kita diingatkan oleh Allah, dalam surat An-Nisa ayat 36. Bagaimana sebenarnya sikap kita dalam menghadapi itu? Apakah kita cuek terhadap sesamanya yang berdampak luar biasa terhadap tatanan kehidupan masyarakat, perekonomian dan yang lain? Maka dalam surat An-Nisa ayat 36 itu Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu mensekutukannya terhadap sesuatu. Wa bil walidaini ihsan. Diperintahkan oleh Allah, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Hadirin para jamaah, pada surat yang ayat 30 An-Nisa itu dipertegas bagaimana sebenarnya kita sebagai hamba Allah yang diberikan kesehatan yang tak terhingga, kesehatan yang primer, dan aktivitas apa saja kita kehendaki, tapi tetaplah kita punya kewajiban untuk menghamba, beribadah pada Allah dan jangan sampai mensekutukannya terhadap sesuatu. Kita punya kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang tua. Apa kita tidak ingat bahwa sebelum kita lahir di dunia ini, kita dalam kandungan yang kata Allah wahnan ala wahlin, ibu kita mengandungnya dalam kondisi sangat lemah. Wabisalu fi amaini, dan menyusuinya aturan agama diberikan waktu sampai dengan 2 tahun. Maka wajarlah kalau surat An-Nisa ayat 36 itu kita diperintahkan untuk berbuat pada kedua orang tua kita sebaik mungkin. Manakala sampai terjadi perbedaan keagamaan, apa yang ada pada orang tua kita dan kita sendiri, janganlah sampai mengatakan hal-hal yang tidak baik. Perlakukanlah orang tua kita itu sebaik mungkin. Itu perintah Allah.
terusan ayat itu adalah wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Tidak hanya berbuat baik kepada orang tua, tetapi wabidzil qurba, berbuat baiklah terhadap teman kerabat kita, kerabat dekat kita. Para jamaah, dampak dari pandemi yang berkepanjangan kurang lebih selama 1 tahun ini menimbulkan suasana yang sangat mencekam barangkali. Maka kepedulian kita sebagai seorang muslim untuk bisa berbuat baik terhadap sesama, terhadap anak-anak yatim, terhadap para fakir miskin. Kemudian wal jari dzil qurba wal jaril junub wasahibi bil janb, tetangga dekat. Para jamaah, kita diperintahkan untuk bisa berbuat baik terhadap, selain yang tadi saya katakan, pada orang tua, pada kerabat, pada anak yatim, pada fakir miskin, terhadap tetangga dekat dan tetangga jauh kita. Ingatkah bahwa sesama muslim adalah satu jasad, satu tubuh. Manakala satu anggota tubuh kita itu sakit, maka seluruhnya sakit. Demikian juga perumpamaan kalau saudara-saudara kita, tetangga dekat kita maupun tetangga jauh kita yang sesama muslim merasa kesusahan, merasa terdampak. Oleh karena itu patutlah kita itu bisa kepedulian kita untuk bisa saling membantu. Wa ma malakat aymanukum, dan terhadap hamba sahaya yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, demikian pula orang yang membanggakan diri. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Dengan perintah Allah surat An-Nisa 36 itu, maka kita bisa mengatakan hanyalah orang yang bakhil, hanyalah orang yang medit, hanyalah orang yang kikir, yang tidak tahu menahu dan sama sekali cuek terhadap sesamanya yang tadi saya sebutkan tadi pada surat An-Nisa itu. Tidak peduli terhadap tetangganya yang kesusahan, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Mungkin terhadap kerabat kita sama sekali, ngapain saya harus pikirkan itu? Itu kan mereka sendiri. Nah inilah kita disindir oleh Allah. Sesungguhnya Allah sangat tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Hadirin para jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, dengan adanya musibah yang berkepanjangan COVID-19, maka selain tadi yang kami sebutkan ada berdampak buruk bagi kita yang merasakannya, tetapi di balik itu ada suatu hikmah dan kebaikan yang patut untuk kita bisa ambil pelajaran. Fa'asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairan katsira. Kata Allah, maka boleh jadi kamu semuanya tidak menyukai, tidak suka sesuatu itu, mungkin terhadap COVID-19, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Hadirin para jamaah salat Id yang dimuliakan Allah,
Apa sebenarnya yang kita bisa ambil selain dampak kejelekan yang atau dampak yang menimpa pada kita berupa kesehatan, berupa perjalanan ekonomi yang mengganggu dan menggoncangkan seluruh dunia? Maka sebenarnya ada beberapa hal yang patut untuk kita bisa ambil pelajaran, hikmah-hikmah itu. Salah satu di antaranya, kalau para ahli mengatakan bahwa virus yang namanya virus corona itu adalah makhluk Allah, maka kita coba, karena ahli yang mengatakan, kita bisa mengambil hikmahnya. Maka kita mencoba untuk memperlakukan diri kita untuk pembersihan diri kita. Kita aktif dalam membersihkan diri kita. Kita bersihkan badan kita bersihkan anggota tubuh kita. Salah satu hikmah yang kita pelajari, hikmah yang kita ambil dari dampak virus corona yang berkepanjangan itu. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dengan pandemi yang berkepanjangan itu, maka tidak sedikit manusia yang diberikan hidayah, manusia yang berpikir tentang dirinya, tentang eksistensi dirinya, tentang keberadaan dirinya, sejauh mana apa yang sudah kita lakukan dan sejauh mana apa yang sudah kita lakukan pula dosa-dosa kita, untuk introspeksi. Makanya setiap kita diberikan suatu nikmat, rasanya tidak pernah merasakan kesehatan itu, tetapi setelah kita sehat, yang tidak merasakan kesehatan datangnya dari Allah, baru kita diberikan suatu kenikmatan. Atau kalaulah kita diberikan suatu sakit, baru ingat ada Allah. Itu adalah karakter manusia yang wajar. Faidah masal insana durun ta'ala thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qalu, manakala kesusahan, manakala apapun bentuk yang menyusahkan kita itu menimpa pada kita, baru kita ingat pada Allah untuk mohon ampun pada Allah, untuk mohon pertolongan pada Allah. Tetapi manakala nikmat itu datang dari Allah pada kita, apapun bentuknya, apakah nikmat itu kesehatan, apakah nikmat itu berupa titipan Allah berupa harta, ataupun kedudukan, ataupun pengetahuan yang kita miliki, kesannya seolah-olah itu adalah merupakan hasil upaya sendiri kita, padahal itu datangnya dari Allah. Innama utitu ala ilmin, kata Allah, sesungguhnya yang seperti itu adalah karena pengetahuan saya. Bal hiya fitnah, yang seperti itu adalah suatu cobaan. Bal hiya aktsarum la ya'lamun, tetapi tidak banyak di antara kita yang mengetahui. Saudara-saudara para jamaah, corona, sekali lagi COVID-19, kalau kita mengingat pada Allah, pada surat Al-Baqarah ayat 26 itu kita diberikan ketegasan, diberikan perumpamaan ciptaan Allah yang sekecil apapun, bahkan lebih kecil seekor nyamuk, merupakan kekuasaan Allah. Lengkapnya pada surat Al-Baqarah 26 itu, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha famal ladzina amanu fa'lamu Allah haqqun min rabbihim
Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa yudhillu bihi illa fasiqin. Sesungguhnya Allah memberikan suatu perumpamaan terhadap makhluk yang kecil seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari itu. Virus pun termasuk di sana. Maka orang-orang yang beriman mereka mengetahui bahwa itu adalah suatu kebenaran dari Allah. Sebaliknya maksud kami, sebaliknya bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, kalau dia mengatakan, apa maksud Allah memberikan suatu perumpamaan itu? Perumpamaan diciptakannya makhluk yang kecil seekor nyamuk, bahkan lebih kecil lagi itu. Orang yang beriman mengatakan itu adalah kebenaran Allah, tetapi orang-orang yang kafir mengatakan, apa maksud Allah memberikan perumpamaan itu? Banyak yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu pula banyak pula orang yang diberikan petunjuk dari perumpamaan Allah yang menciptakan makhluk yang kecil itu. Hanya pada mereka orang yang fasik. Hadirin para jamaah sholat Id rahimakumullah. Ramadan sudah berlalu. Siang Ramadan sudah kita laksanakan. Qiyamul Lail juga kita lakukan. Perbuatan sujud, syukur kita, rukuk kita, tilawatul Quran kita di bulan Ramadan rasanya menjadi suatu kebiasaan yang amat baik. Itu patut untuk kita lanjutkan pada bulan berikutnya di bulan Syawal ini. Sebenarnya kalau kita cermati dengan Ramadan, dengan siang Ramadan itu menyadarkan bagi kita bahwa pentingnya kita untuk bisa memberikan bantuan pada saudara-saudara kita yang lapar karena kita merasakan lapar dan dahaga. Untuk itu para jamaah, banyak sebenarnya hikmah yang kita ambil selama kita dalam siang Ramadan. Yang tidak terbiasa bangun subuh, Allah mengingatkan pada kita sebelum fajar ada waktu yang sangat mustajabah, dan itu ditetapkan dalam Al-Quran yang sangat-sangat baik untuk kita memohon pada Allah, memohon ampunan pada Allah. Sebab kalau kita diampuni dosa-dosa kita itu, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Kemudian hikmah yang lain, dengan siang Ramadan kita selalu berbuat jujur. Tidak pernah ada orang yang mengawasi bahwa kita itu puasa, sehingga kalau kita makan pun, kalau kita minum pun nggak ada yang tahu. Tetapi kita melaksanakan itu dengan jujur, tidak kita lakukan karena semata-mata takut kepada Allah, untuk bisa melaksanakan puasa semaksimal mungkin. Maka di akhir khutbah ini tidak berlebihan rasanya kami mengajak para saudara-saudaraku, para jamaah sholat Id. Yang pertama, kita teguh tetap dalam keislaman kita, walaupun dalam suasana keprihatinan.
Tetap kita teguh. Walaupun dalam suasana pandemi yang seperti ini. Tidak kalah pentingnya yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita bisa istiqomah, kita bisa rutin, kita bisa ajak untuk melaksanakan ibadah itu. Mari kita lanjutkan. Dan jangan lupa perintah-perintah Allah, selalu berpegang teguh pada agama Allah. Yang bagaimanapun juga aktivitas kita nantinya akan diperhitungkan dan akan dimintai pertanggungan jawab apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana hubungan kita terhadap sesama manusia? Bagaimana kepedulian kita terhadap tetangga dekat kita maupun tetangga jauh kita? Bagaimana hubungan dengan kepedulian dengan sanak saudara kita, kerabat kita? Apakah kita bisa melaksanakan itu? Bahkan tidak berlebihan rasanya di suasana yang sangat memungkinkan kita untuk sedih ini. Masih ada juga manusia-manusia yang serakah. Masih ada juga manusia-manusia yang tidak peduli, bahkan haknya orang lain pun diambil. Saya tidak bisa menyebutkan, di mass media sudah kita kenal apa sebenarnya yang itu disiapkan oleh negara untuk saudara-saudara kita. Tapi kenyataannya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan pada iman kita. Allah selalu memberikan ampunan pada kita. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbi ghafir warham anta khairur rahimin. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa antal rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa para pemimpin bangsa kami ya Allah. Karena Engkaulah Zat yang Maha mengampuni. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, manakala Engkau tidak mau mengampuninya, sesungguhnya kami nantinya dalam suasana kerugian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada kami ya Allah. Yang sekarang ini, saat ini, tentara-tentara Israel yang mengepung Palestina didatangi Gaza dan memporak-porandakan kaum muslim kita. Oleh karena itu saudara-saudara kita, berikanlah pertolongan ya Allah pada saudara-saudara kita kaum muslimin di sana, terhadap keluarganya. Berikanlah kesehatan yang prima padanya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami, keluarga kami dan anak-anak kami, kita dapat bisa menyejukkan hati memandang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.